Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana hari ini masuk semua? Masuk semua ya? Ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya minta ketua kelasnya Ismoyong, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya untuk pimpinan doanya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks, kemudian juga ada konsep sel volta. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada aplikasi atau penerapan dari konsep sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Saya buka dulu untuk PowerPoint-nya. Lalu sudah belajar tentang sel volta atau sel galvani. Nah, apa sih konsep utama yang dimiliki oleh sel volta ataupun sel galvani ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Zahwa, silakan Zahwa. Jadi menurut Jawa, konsep utama dari sel volta itu adalah merubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini kan ada gambarnya, diagram dari sel volta yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada larutan elektrolit, ya, kemudian ada batang elektroda dari larutan tersebut, ya, kemudian keduanya dihubungkan dengan kabel dan kedua larutannya akan dihubungkan dengan jembatan garam. Nanti akan menghasilkan suatu reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron tersebut yang akan mengakibatkan adanya energi listrik. Nah, itu kan kita sudah pelajari pada materi sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi gambar apa itu? Lithium-ion yang ada di dalam HP kalian masing-masing biasanya, baterai lithium-ion. Nah, baterai lithium-ion ini berperan dalam menghasilkan sumber apa? Sumber listrik. Ya, karena setiap HP kalian kan butuh listrik, butuh daya untuk mengoperasikannya. Nah, salah satunya yang dimanfaatkan adalah baterai lithium-ion. Selain baterai dalam HP juga ada baterai di ROG, baterai untuk jam dinding. Nah, itu semuanya memanfaatkan konsep dari sel volta seperti itu. Ya, itu kan sudah kita pelajari pada sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan atau aplikasi dari konsep sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dari kegiatan pengamatan slide diharapkan kalian dapat melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi tentang permasalahan autentik yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mengamati suatu permasalahan diharapkan kalian dapat menganalisis bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, dari pengamatan suatu permasalahan diharapkan kalian dapat merancang sebuah karya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep dari sel volta. Jadi
kegiatan pembelajaran kali ini kita akan dihadapkan sebuah permasalahan dan kita akan membuat sebuah produk, sebuah karya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keempat, melalui kegiatan praktikum dengan memanfaatkan bahan sekitar, diharapkan kalian dapat menyimpulkan penyelesaian permasalahan autentik dengan memanfaatkan bahan di sekitar lingkungan kita dengan tepat. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah karya, membuat sebuah produk yang ada kaitannya dengan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu saya ingin membagikan bahan ajar dan juga LKPD-nya. Ya, di sini saya bagi terlebih dahulu ya. Sudah dipegang ya? Oke, nah sekarang coba kalian buka pada halaman keempat ya, pada halaman keempat coba dibuka. Nah, diamati juga di slide. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar lagi. Api, baterai dan sebagainya ya. Nah, itu ada di halaman keempat. Coba dibaca terlebih dahulu. Kimia memang memberikan hal-hal yang sangat berguna dan seterusnya itu ya. Oke, coba dibaca dulu. Kemudian cobalah kamu untuk menuliskan keterkaitan antara konsep sel volta dengan gambar yang disajikan. Coba. Ya, di situ kan ada gambar tentang baterai. Terus kemudian coba kalian kaitkan ya, antara konsep sel volta dengan gambar tersebut. Maksudnya adalah gambar tersebut itu apa sih hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini gitu ya. Oke, silakan. Jika sudah ada yang bisa memberikan argumentasi, silakan bisa disampaikan apa keterkaitan antara konsep sel volta dengan gambar tersebut. Nazila, oke Nazila, silakan Nazila. Jadi baterai menggunakan prinsip elektrokimia sebagai dasar dari kerja baterai untuk mengonversi energi kimia menjadi energi listrik. Di dalam baterai ini terjadi reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks yang merupakan reaksi inti di mana elektron bergerak dan menghasilkan gaya gerak listrik. Oke, menghasilkan gaya gerak listrik. Jadi gambar tersebut adalah gambar dari baterai dan juga aki yang dimanfaatkan oleh manusia untuk sumber listrik, untuk mengoperasikan sebuah alat elektronik. Nah, prinsipnya apa kaitannya dengan konsep sel volta yang kita pelajari hari ini? Prinsipnya adalah reaksi kimia yang terjadi dalam sel volta adalah reaksi redoks yang bersifat spontan yang dapat menghasilkan gaya gerak listrik. Yang seperti yang disampaikan oleh Zahwa tadi di awal, bahwa energi kimia dari sel volta itu, dari prinsip dari sel volta akan diubah menjadi energi listrik. Nah, itu terjadi karena adanya reaksi redoks seperti itu, reaksi redoks spontan. Oke, yang lain ada jawaban yang berbeda? Ya ada? Oke, berarti setuju ya semuanya bahwa keterkaitannya adalah pada konsep reaksi redoks spontan yang menghasilkan listrik. Oke. Selanjutnya pada halaman ke-5. Ya. Pada halaman ke-5. Di situ coba diperhatikan ada gambar apa? Oke, ada gambar limbah baterai dan juga limbah kabel. Terus di bawahnya ada bacaan gambar 2 dan 3 di atas menunjukkan bahwa
di sekitar lingkungan kita itu ternyata masih banyak sekali ditemukan limbah bekas baterai dan juga limbah kabel tembaga yang dibuang begitu saja. Karena kenyataannya adalah ketika kita setelah baterai yang kita gunakan itu habis, pada umumnya pasti akan langsung dibuang seperti itu kan. Makanya di sini banyak sekali limbah dari baterai bekas seperti itu. Dan juga selain limbah baterai bekas juga masih ada banyak sekali limbah dari kabel tembaga. Ini biasanya diperoleh dari saat bongkar rumah. Nah, bongkar rumah itu kan banyak sekali instalasi listrik. Ya. Nah, selama ini kan limbah kabel itu hanya dimanfaatkan mungkin dijual kembali seperti itu ya. Nah, dari dari dua gambar tersebut, coba berdasarkan pengetahuan kalian yang setelah kalian pelajari dan buku konten literatur yang telah kalian baca, cobalah untuk menuangkan ide dan memberikan alternatif solusi tentang permasalahan tersebut. Di sini kan ada dua permasalahan. Satu, permasalahan limbah baterai. Yang kedua ada permasalahan limbah kabel. Nah, dari LKPD yang saya berikan dan juga di situ ada QR code ya, ada scan me. Di situ nanti akan menuju ke sebuah literatur atau bahan bacaan yang dapat memberikan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan yang sedang kalian amati atau yang sedang kita bahas saat ini. Nah, sekarang coba kalian scan QR code-nya, kemudian kalian tuliskan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu nanti akan menuju ke sebuah literatur, bentuknya kurang lebih seperti penelitian seperti ini ya, tentang membuat baterai sederhana. Coba yang sudah mungkin bisa dituliskan pada kolom yang disediakan, terus kemudian disampaikan apa kira-kira solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Ada yang bisa memberikan argumentasi? Ada yang bisa memberikan argumentasi? Belum ada? Silakan dibaca dulu, nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu. Gimana? Sudah ada? Coba. Oh ya, oke, Tarik, silakan, Tarik. Berdasarkan kajian literatur, baterai sederhana dapat dibuat bahan berbagai logam yang disusun membentuk sebuah sel baterai. Oke, dari literatur yang sudah kamu baca, ya, bahwa baterai sederhana dapat dibuat berbagai logam yang disusun membentuk sebuah sel baterai. Oke, kalau kita kaitkan dengan limbah tadi, ya, di dalam limbah kabel itu kan ada kawat tembaganya ya, ada kawat tembaga. Nah, itu nanti dapat dimanfaatkan untuk elektroda dalam pembuatan baterai sederhana, seperti itu maksudnya yang ada di literatur. Kemudian juga dari limbah baterai, yang limbah baterai sendiri itu kan ada bagian kulitnya yang terbuat dari aluminium dan seng itu yang juga dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah sel baterai sederhana. Seperti itu maksudnya ya dari literatur yang kalian baca atau yang kamu baca barusan. Oke, bagaimana yang lain setuju? Dari kajian literatur yang dibaca menunjukkan bahwa limbah baterai itu bisa diambil bagian kulitnya, dimanfaatkan sebagai logam seng ataupun logam aluminium. Kemudian untuk limbah kabelnya diambil pada kawat tembaganya itu, yang nanti dapat digunakan untuk elektroda pada sebuah baterai. Nah, dari kajian literatur tadi yang disampaikan oleh Tarik ternyata dapat dimanfaatkan untuk membuat baterai sederhana. Oke, bagaimana yang lain? Sudah?
Oke, silakan dituliskan pada LKPD yang disediakan. Oke, selanjutnya pada halaman ke-6 ya. Selanjutnya pada halaman ke-6 kita membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Oke, kita bentuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduk yang sudah kalian tempati masing-masing. Di sini ada kelompok 1. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1. Ardi. Oke, Ardi ketua kelompok 1. Kelompok 2. Ketua kelompoknya Nur. Oke. Kelompok ketiga. Ketua kelompoknya siapa? Ismoyo. Oke, terima kasih. Jadi kelompok 1 ada Ardi sebagai ketua kelompok. Kelompok 2 ada Nur. Kelompok ketiga ada Ismoyo. Oke. Nah, sekarang saya bawakan dulu untuk bahan ajarnya karena sudah berkelompok di sini ya. Untuk bahan ajar membantu kalian dalam mencari literatur. Oke. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa pembelajaran hari ini nanti kita akan membuat sebuah produk, membuat sebuah karya. Karena model pembelajaran yang saya terapkan saat ini adalah model project based learning atau pembelajaran yang berbasis project. Kita akan membuat sebuah project. Oke. Nah, pada halaman ke-6 di bawah setelah pembentukan kelompok, di situ ada penyusunan rancangan project. Tadi kan sudah disampaikan oleh Tori bahwa limbah baterai sama limbah kabel tadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat baterai sederhana. Nah, bentuknya bagaimana seperti itu, perancangannya bagaimana. Nah, di sini sudah saya sediakan lagi QR code. Ya, di situ juga sudah ada contoh desain dari baterai sederhana. Nah, silahkan di scan dulu. Kemudian rancanglah, buatlah sebuah rancangan dan juga sebuah prosedur yang disertai dengan gambar untuk membuat baterai sederhana sesuai dengan kreasi dari kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang di scan dulu QR code-nya di situ. Sama ada bahan ajar yang sudah saya berikan tadi. Silakan kalian berdiskusi untuk membuat sebuah rancangan baterai sederhana. Oke. Nah, apa saja nanti yang harus kalian tentukan ada di halaman ke-7, mulai dari alat dan bahan, kemudian juga ada langkah-langkah kerja, ya, kemudian ada gambar rancangan baterai sederhana. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Ya, silakan diskusi untuk menentukan alat dan bahan, kemudian langkah kerja, mendiskusikan langkah kerja dan juga menuliskan rancangan baterainya itu seperti apa. Oke, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Ya. Oke. Sama QR code-nya tadi jangan lupa di scan. Di situ ada literatur yang dapat membantu kalian untuk mengisi kolom pada LKPD tentang alat bahan dan juga langkah kerja. Oke, silakan berdiskusi. Oke, baik. Bagaimana untuk diskusinya? Sudah selesai untuk menentukan alat dan bahan, kemudian langkah-langkah kerja. Dari kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah? Dari kelompok 2? Sudah. Dari kelompok 3? Alhamdulillah sudah. Oke, sekarang saya minta disampaikan dari kelompok 1 alat dan bahan apa saja dari literatur yang kalian baca yang dapat digunakan untuk proyek kita saat ini. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Adi. Oke. Katakan. Oke, silakan. Alat dan bahannya adalah alatnya solder, gunting, gergaji, dan penggaris. Oke. Dan bahannya adalah 1 ada wadah, ada baterai, 2 kawat tembaga, 3 lempeng seng, 4 kapas, 5 kertas amplas, 6 paku. Oke, dari kelompok 1 alat dan bahannya seperti itu.
Dari kelompok kedua mungkin ada yang sedikit berbeda atau bagaimana? Sama, oke. Jadi ada, kalau dari bahan pentingnya ya ada wadahnya, kemudian ada kawat tembaga yang dari limbah bekas kabel ya, kemudian ada lempeng seng dan seterusnya. Dari kelompok ketiga Sama Pak. oke, sama juga ya. Itu kan dari literatur. Jadi untuk alat dan bahannya pasti sama karena dari literatur. Mungkin ada yang bisa dibuat berbeda. Itu paku itu bisa diganti sama baut sama mur. Ya, karena nanti akan berfungsi untuk menahan sel baterainya. Ya, jadi tidak harus selalu sama dengan literatur yang kalian baca, bisa diganti dengan yang lainnya. Misalnya lempeng logamnya bisa pakai seng ataupun pakai aluminium. Misalnya ada yang punya selain limbah bekas baterai atau mungkin ada yang bekas yang lainnya seperti itu. Ya, oke. Untuk alat dan bahannya sudah. Bagaimana untuk langkah kerjanya? Dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan. Sekarang gantian ke kelompok 2 atau 3. Silakan angkat tangan. Ya angkat tangan kan saya angkat tangan. Oke Andi, silakan disampaikan untuk langkah kerjanya dalam membuat baterai sederhana. Langkah kerja untuk membuat baterai sederhana yaitu 1. Pipa paralon dipotong dengan ukuran panjang baterai yang ingin dibuat sekitar 10 cm. 2. Pada bagian atas diberi celah panjang sebagai tempat menambahkan larusan elektrolit. 3. Pada masing-masing ujung pipa dibuatkan pembatas yang fleksibel, bisa dilepas dan dipasang menggunakan kawat tembaga atau paku. 4. Kawat tembaga dipotong dan dibentuk spiral dengan diameter sama dengan pipa paralon. 5. Lempeng seng dipotong melingkar dengan diameter sama dengan pipa paralon. 6. Kapas dibentuk seperti tabung dengan diameter sama dengan pipa paralon. 7. Elemen sel baterai disusun dengan konfigurasi tembaga, kapas, seng, tembaga, kapas, seng, dan seterusnya. Oke, benar. Terus lanjut. Baterai sederhana siap untuk diuji cobakan. Oke. Yang disampaikan oleh Andin panjang ya? Iya. Langkah kerjanya ya. Dari mulai membuat apa? Jadi wadah yang kita gunakan nanti adalah wadah dari bekas pipa paralon, pipa air itu loh. Tahu kan ya? Oke, dari pipa air. Kemudian dipotong dengan ukuran panjang sekitar 10 cm mungkin. Mungkin bisa lebih seperti itu karena kan setiap kelompok mungkin berbeda. Kemudian dibuat celah untuk menambahkan larutan elektrolit, kemudian diberi pembatas dan seterusnya tadi, bisa menggunakan paku atau diganti dengan baut sama mur itu tadi ya penggunaannya. Kemudian kawat tembaganya itu supaya bisa masuk ke pipa dibentuk spiral ya dengan diameter yang sama dengan pipa paralon. Kemudian ada lempeng seng yang dipotong melingkar, bentuk lingkaran yang diameternya juga harus sama dengan pipa paralon, kurang lebih harus sama. Kemudian untuk kapas, nah kapas ini nanti dimanfaatkan atau berfungsi sebagai media elektrolitnya, zat elektrolitnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa sel volta itu mengandung elektrolit, kemudian ada elektroda. Katoda dan juga ada anoda seperti itu. Dan yang terakhir setelah terbentuk kemudian disusun dengan konfigurasi tembaga, kapas, kemudian logam seng, kemudian tembaga lagi, kapas, logam seng, sejumlah sel baterai yang kalian inginkan. Bisa lebih dari 5, bisa lebih dari 6 dan seterusnya. Sesuai kreasi kalian masing-masing. Oke, setelah itu baterai akan siap untuk dicoba. Oke, untuk langkah kerja dan alat bahannya sudah. Sekarang di halaman selanjutnya, di halaman 8 itu ada kolom untuk istilahnya merancang desain gambar dari baterainya itu seperti apa. Ya, silakan kalian tuliskan, kalian gambarkan desain baterainya itu seperti apa. Nanti untuk hasilnya bisa kalian kirimkan ke QR code yang sudah saya sediakan.
Jadi kalian membentuk gambar seperti pada halaman sebelumnya, di halaman ke-6. Nah, itu kan ada contoh desain baterai gitu. Nah, itu kan ada contohnya. Nah, sekarang kalian buat gambar kalian sendiri, gambar desain baterai kalian sendiri ya, yang nantinya kalian foto kemudian dikirimkan ke QR code yang sudah saya sediakan. Bisa ya, sekarang silakan dimulai seperti itu. Nanti kalau sudah, maka kalian kirimkan ke QR code yang sudah saya sediakan. Oke. Nanti akan saya nilai bagaimana dari desain baterai masing-masing kelompok. Akan saya nilai nanti desain gambar dari masing-masing kelompok. Apakah sudah sesuai atau masih belum seperti itu. Nanti akan saya lakukan revisi jika ada salah satu bagian yang tidak sesuai. Ada yang kurang? Ini. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah dikirim ke QR code yang sudah saya sediakan ya. Oke, selanjutnya pada halaman ke-9 pada fase penyusunan rencana kerja. Oke, silakan dibuka halaman 9. Sudah dikirim itu ke QR code. Oke, kelompok 2 sudah belum? Sudah. Oke, kita buka pada halaman selanjutnya, yakni pada halaman 9. Penyusunan rencana kerja. Kan kita sedang melakukan proyek nih, sedang melaksanakan sebuah proyek. Nah, masing-masing dari anggota dalam kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda, mendapatkan pembagian tugas. Oke. Di sini untuk perencanaan kerjanya dibagi menjadi 3, ada perencanaan proyek, kemudian ada perbaikan proyek, kemudian ada pelaporan proyek. Nah, dari alat dan bahan serta langkah-langkah kerja yang sudah kalian tuliskan tadi, sekarang coba kalian tuliskan pembagian tugasnya dari masing-masing anggota dalam kelompoknya. Contoh, kelompok 1 arti tugasnya apa? Misalnya mencari baterai bekas seperti itu. Kemudian di deadline berapa waktu? Misalnya 1 hari atau 2 hari seperti itu. Karena kan tidak boleh sampai melebihi deadline seperti itu. Oke ya. Jadi maksudnya seperti itu. Silakan tuliskan anggota kelompok kalian. Kemudian kalian beri tugas apa? Kan setiap kelompok sudah saya beri ketua masing-masing. Sudah ada ketuanya masing-masing ya. Oke, silakan diskusi untuk menentukan pembagian tugas dari masing-masing anggota dalam kelompoknya. Oke, siapa yang menyiapkan baterainya, bekasnya, yang menyiapkan kabelnya siapa? Silakan dituliskan nama rekannya dulu ya semuanya ya di LKP yang sudah disediakan itu. Kalau di rumah ada aluminium bekas atau seng bekas juga boleh, bisa dipakai ya, tidak harus baterai bekas, karena baterai bekas itu hanya contoh sebenarnya, contoh fenomena. Oke, sudah dibagi? Sudah. Bisa dituliskan setiap LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Oh iya, sudah. Salah satu saja ya. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok kedua? Apa sudah? Sudah. Dikasih deadline kapan? Berapa waktu? Kelompok ketiga sudah ya?
Ini kamu kasih deadline aja berapa waktu? Ya silakan. Iya pokoknya ada deadline-nya, ada batas waktunya. Ya dituliskan untuk masing-masing anggota kelompoknya ya. Oke, sudah semuanya? Ya berarti sesuai sama alat bahannya sebelumnya. Saya mau bawa kabel ya. Baik, semuanya sudah menuliskan untuk apa? Pembagian tugas dalam kelompoknya masing-masing? Oke. Untuk alat dan bahannya nanti jangan lupa disiapkan ya semuanya ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pelaksanaan dan monitoring project. Jadi pada halaman 10 ya, dibuka halaman 10. Nah, kita akan membuat baterai yang sudah kalian rancang atau yang sudah kalian siapkan model baterainya seperti itu ya. Oke, nah sekarang saya minta untuk perwakilan kelompok silakan ke depan. Karena alat dan bahan yang sudah kalian sediakan tadi kan ada di depan. Oke, silakan ke depan masing-masing kelompok. Mungkin 2 siswa ya, jangan sendiri ya. Oke, nah ini masing-masing ambil 1. Oke, ambil 1 pipanya. Tadi kan yang mesinnya, pipanya itu. Nah nanti dibagi di bawah kelompok 1 dulu, di bawah kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu. Oke, nggak semuanya ya. Mas jatuh, mas jatuh. Nah, enggak usah, nanti tuh nanti Tadi pipa aja ya Pak ya. berapa? Lebih kemudian di situ kan kurang satu lagi apa? Kapasnya. Nah, kapasnya berarti ngambil 8 juga. Silakan ambil 8. Nih gantian nanti. Di bawah kelompok 1 dulu ya, itunya ya. Apa? Kapas. Ya gantian. 8 ya. Berapa tadi? 4 aja cukup sih sebenarnya. 4 aja cukup. Tidak apa-apa. Nanti ya. Kan sekarang kita mau merancang baterainya dulu. Ya, nanti jadi kita ada 2 proses, yakni merancang baterai. Ya. Kemudian nanti kita akan melakukan uji coba. Kelompok ketiga. 2 aja. Sudah 2 ini. Sudah. Oke. 2. Sama saya di sini. Ambil 4 aja cukup. Karena nanti 1 kita belah jadi 2. Sudah ya. Oke. Nah, kita sekarang menyusun untuk rangkaian baterai sederhananya ya. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, silakan dimulai untuk merancang atau menyusun baterainya. Yang pertama diberi penahan dulu, 1 dulu ya.
Satu dulu. Nah, gitu. Satu. Nah, itu ada namanya ya dari apa sih? Tembakau. Iya benar, satu dulu. Habis itu dimasukkan nanti ditutup. Oke. Nah, kemudian disusun sesuai dengan urutan. Bagaimana tadi urutannya? Tembaga, kapas, ya tembaga, kapas. Nah, membuat kapasnya gimana? Saya bantu sedikit, saya bantu. Jadi ini bisa dilipat jadi dua kayak gini, ya. Terus dilipat lagi, terus digulung. Nah, kalau digulung nanti kan dia membentuk kayak apa tabung ya. Nanti dimasukkan ke pipanya seperti ini. Ya, oke. Terus disusun sesuai dengan urutannya. Ditekuk jadi dua, terus ditekuk lagi. Boleh dari dalam dari luar sama aja. Terus digulung. Nah, digulung begitu, digulung. Oke. Kayaknya ini terlalu panjang deh ini apa? Jadi ini jadi dua, habis itu jadi dua lagi. Kayak gini kan. Habis itu digulung biar agak tebal. Nah, kalau ini sudah, terus dimasukkan ke pipanya. Mana pipanya? Ini. Urutannya bagaimana tadi? Kapas. Nah, ini dimasukkan ke kapasnya dibelah jadi dua dulu. Kita belum. Bismillah. Kadel no. Dibelah dua, dilipat dua, dilipat dua. Ketebalan apa enggak? Ketebalan. Gimana itu? Nggak apa-apa, agak didorong aja nggak apa-apa. Didorong. Itu dilipat. Nah, habis ini dilipat lagi. Lipat duanya. Nah, sebelah sampingnya kayak gitu terus digulung. Nah, benar, sip kayak gitu. Nah, jadi kayak bentuknya itu kayak tabung gitu. Nah, benar, terus digulung dari atas ke bawah. Jangan lupa ya, urutannya gimana? Tembaga, kapas, habis itu seng, terus tembaga lagi, kapas, seng, terus tembaga lagi, kapas, seng, dan seterusnya sampai ukuran pipanya pas gitu. Jadi nanti ada tembaga sama sengnya apa berdempetan gitu. Tembaga, kapas, habis itu seng, terus tembaga lagi, kapas, seng, tembaga, kapas, seng. Setiap sisi sini pasti ada tembaga seng, tembaga seng, tembaga seng seperti itu. Sampai sana. Slow. Kelompok yang sudah siapa? Apa sama? Kelompok dua serikan di semua, tapi cepat ya. Oke. Jadi dorong itu juga bisa buat. Oh iya. Seng, habis itu. Aku mau lihat nggak? Ini dia hasil karya kami. Enggak. Kita dari Serina. Karyanya Ani. Iya. Oke, kalau yang sudah siapa? Nomor dua. Silakan ditunjukkan ke saya ke depan. Siapa? Saya lihat dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Cuma nanti kena dorong. Oke, tembaga, kapas, habis itu sengnya nggak kelihatan ya. Oke, seng benar, seng lagi. Jadi di setiap ini ada seng sama tembaga. Oke, kelompok 2, terima kasih.
Oke, sudah benar untuk susunannya. Kelompok 1? Hampir selesai. Oke, jangan ditekan dulu, nggak apa-apa. Nanti kan ketika ada penyebut kuaya. Ayo. Masukannya yang cantik. Aku ganti. Aku latih ya. Seperti ini loh. Nah, terus gini. Seperti rapi. Nah, ini kan bisa nanti dimasukkan ke pipanya kan semuanya rapi. Ya, aku mau Lebih rapi masukkan. Oke, nggak apa-apa. Sesuai kreasinya masing-masing. Kelompok 3, apa kabar? Oh, Bayu. alhamdulillah baik. Kurang baik. Kita tambah lagi bisa itu. Tambah lagi. Sayangnya sudah betul. Iya. Awas dia. Awas Jawa. Sudah. Kita tambah lagi tak? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Jadi terakhirnya seng berarti. Bisa. Oke. Kelompok 2 ada berapa sel baterai di situ? 8 sel baterai. Iya. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah, Pak. Ada berapa sel baterai? 8. Lihat, tolong dibawa ke depan. Monggo Mas. Ini ditunjukkan ke saya. Oke. 8 sel baterai. Cuman ini agak kurang rapi ya. Ya. Berburu-buru. Karena kena tangannya cowok ini. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Jawa kurang baik sih dulu kan. Sini saya bawa. Siapa bilang? Nah, ya. Saya tergaleng saya. Oke. Lengser apakah sebetulnya? Di lebih di 100. Oh, Nggak tahu Jawa aneh. Oke. Nah, saya lihat sebentar. itu. Ya, itu di Lengser itu bencana alam. Iya. Masya Allah. Lengser ini. Pakai alat ya, Pak? Saya cari yang sana. ada masalah kayaknya. Oke, coba cari yang satunya aja. Biar saya sendiri. Ada berapa sel baterai itu? Ada berapa kapas? 1, 2, 4, 5, 6. Oke, berarti kelompok 3 ada 6 sel baterai. Benar sekali. Oke, baik, sudah ya berarti ya. Oke, kelompok 1 sudah ada 8 sel baterai ya, di situ ya. Kelompok 2 8 sel baterai juga. Untuk kelompok 3 berbeda, ada 6 sel baterai. Tidak apa-apa, itu mungkin karena ukuran dari pipanya lebih pendek dari kelompok 1 ataupun kelompok 2. Oke, tidak apa-apa, itu oke. Bukan jadi sebuah permasalahan. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba untuk menentukan apakah baterai yang sudah kalian buat ini memang berfungsi sedemikian rupa atau berfungsi dengan baik. Oke. Nah, yang pertama kita tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji coba. Jadi dalam ajar itu silakan dibuka, coba tuliskan apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji coba terhadap baterai yang sudah kalian buat. Ya. Oke, tuliskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Minta tolong tuliskan ya. Kelompok 1 ya, alat dan bahannya apa saja? Ada di halaman 10 ya, lanjutannya ya. Ada di halaman 10 lanjutannya, alat dan bahannya apa saja? Silakan tuliskan
Kemudian langkah kerjanya untuk melakukan uji cobanya bagaimana? Saya tulis. Masing-masing kelompok silakan untuk menyampaikan alat dan bahan beserta langkah kerjanya. Mulai dari kelompok 2 dulu. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan? Kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan? Nur lagi. Oke, silakan Nur. Ada baterai sederhana yang telah Nah, terus ada baterai sederhana yang tadi kamu buat itu Iya, kan? yang itu. Nah, yang itu, oke. Terus ada kabel, Ya, ada penjepit buaya, ya. sama heating, sama multimeter, sama Kemudian? pipet tetes. Terus Oke. bahannya ada larutan elektrolit, HCl atau sispa. Oke. Bahan alatnya ada baterai tadi ya, kemudian ada kabel, penjepit buaya, multimeter, pipet tetes dan juga larutan elektrolit untuk bahannya yang digunakan sebagai zat elektrolitnya. Oke. Dari kelompok 1 sama? Hampir sama, Pak. Hampir sama. Larutannya nanti bisa pakai HCl atau cuka ya. Ya. Kelompok 3 sama. Sama, Oke. sama. Sekarang saya minta untuk menyampaikan langkah kerjanya. Saya minta kelompok 3 dulu karena kelompok 1 tidak bisa. Kelompok 3 silakan menyampaikan langkah kerja untuk melakukan uji coba baterainya. Siapa? Oke, silakan Anissa, silakan. Langkah kerjanya 1. Siapkan baterai sederhana yang telah dibuat. Oke. 2. Baterai dihubungkan dengan kabel dan penjepit buaya sesuai dengan kutub positif dan negatif. Oke. 3. Baterai dihubungkan sesuai dengan kutub positif dan negatif. Oke. 4. Ditambahkan beberapa tetes larutan elektrolit ke semua kapas pada baterai sederhana sampai basah dengan larutan elektrolit. Ya. 5. Diamati dan dicatat perubahan yang terjadi pada baterai dan pada lampu. 6. Oke. Lampu dilepas dan diganti dengan multimeter untuk mengukur tegangan atau arus yang dihasilkan dan dicatat. Oke. Jadi untuk langkah kerjanya dari kelompok ketiga dari baterai tadi nanti akan diuji dengan multimeter. Oke. Dan juga diuji dengan lampu. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Oke, nanti dari kelompok lain mungkin uji cobanya hanya di multimeternya saja juga boleh, atau mungkin di uji coba lampunya juga boleh, silakan. Oke, jadi di kelompok ketiga sudah menyampaikan nanti akan diuji coba dengan multimeter dan lampu. Oke. Kelompok yang kedua juga sama kurang lebih untuk langkah kerjanya. Ya, tapi tidak menggunakan lampu. Kami tidak menggunakan lampu. Tidak apa-apa, pakai lampu juga tidak apa-apa. Kelompok 1 Ya, Pak, hampir sama. yang bersama. Oke, baik. Jadi baterainya yang sudah dibuat tadi sudah siap ya. Ya. Terus kemudian alat dan bahan untuk melakukan uji cobanya juga sudah dituliskan, langkah kerjanya juga. Nah, sekarang kita lakukan untuk pengujiannya. Silakan masing-masing anggota kelompok perwakilan dua anggota dalam kelompoknya ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang dibutuhkannya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Oke. Ini untuk gas kimia sama tabung gas kimia sama pipetnya silakan diambil masing-masing satu. Ini masing-masing satu. Ya, sama kabel penjepit buayanya masing-masing satu. Merah hitam. Boleh pakai untuk Biar aman. Aman ya. Yang kecil ya boleh. Satu ya. Enggak usah ini, enggak usah nanti aja. Oke. Sama kabelnya dulu. Sama kabel. Oke. Akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ada lo mesti. Wah ya. Selain. Baik, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, pakai tangan ya sebenarnya ya.
Oh iya. Oke. Oh iya, untuk yang melaksanakan praktikum nanti menggunakan jas lab ya. Tapi jas labnya di sini terbatas, jadi hanya beberapa saja nanti yang menggunakan. Yang kelompok tidak, yang dalam anggota kelompoknya yang mungkin bertugas untuk mencatat hasil praktikumnya tidak perlu menggunakan jas lab karena posisinya di sini jas labnya terbatas ya. Oke, silakan ambil jas labnya ada di belakang itu. Jadi orangnya. Ya. Jadi nanti ada dua yang tidak menggunakan jas lab ya. Ini jangan dipakai dulu. Itu datangnya di belakang. Jas labnya sudah digunakan. Yang nanti akan melakukan praktikum menggunakan jas lab ya, yang tidak menggunakan jas lab karena tidak pembagian, maka yang bagian mencatat hasil praktikumnya ya, yang mengisi LKP. Nah sekarang di sini larutan yang digunakan adalah larutan HCl 1 molar. Oke, silakan dituang ke gelas kimia yang sudah saya sediakan. Badannya guna nanti. Secukupnya aja, separuh aja. Karena nantinya kita menambahkannya ke sini kan hanya beberapa tetes. Oke. Ya separuhnya aja enggak apa-apa. Separuhnya aja. Dipegang 40 mili. Pelan-pelan ya, Mas ya. Apa gue gitu? Sudah cukup. Sudah apa-apa nggak usah dikembalikan. Tapi Pak. Enggak apa-apa. Hati-hati gantian kelompok sebelah. Kelompok 2 ini untuk larutan elektrolitnya HCl-nya 1 molar. Dituangkan separuh aja. Berarti berapa mili? Ya separuh pokoknya kurang lebih. Nanti kan diteteskan ke kapas yang ada di dalam baterai. Apa? Cukup? Sudah. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan. Enggak apa-apa. Hati-hati, yang penting hati-hati. Pegang juga untuk gelasnya. Pegangnya enggak gelas. Separuh aja. Aku lebih. Ya sip. Ya sudah cukup. Ditutup lagi. Oke. Sudah ya, berarti ya sudah ada alat bahannya. Nah sekarang kalian melakukan studi jawabannya. Di situ sudah ada penjepit buaya yang berwarna hitam dan merah. Apa artinya? Plus minus, positif dan negatif. Yang berwarna hitam ada ditutup negatif, yang berwarna merah ada ditutup positif. Pertanyaannya adalah di baterai kalian bagian mana yang berkutub negatif dan bagian mana yang berkutub positif? Kalau berdasarkan konsep sel volta, ya elektroda yang mengalami atau yang menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi, dia adalah kutub positif, yakni tembaganya. Jadi tembaga di situ sebagai kutub positif. Berarti dikaitkan dengan kabel yang berwarna apa? Merah. Oke, silakan dikaitkan dengan penjepit buah yang berwarna merah. Nah, itu kan ada pembatasnya, itu yang membantu. Jadi yang saya bantu di sini. Nah, begini. Agak didorong dikit nggak apa-apa. Oke. Yang satunya. Yang mana? Yang tembaga yang mana? Nah, itu. Bantu moy.
Ayo jangan diam aja mau. Ya mau. Di sininya mau, di tengahnya. Oh, tengah ya mau ya. Agak didorong, dibuka, didorong. Sudah, kurang dorong lagi. Nah, begitu sih. Oke. Terus satunya Dorong. Oke. Buka, Berarti dorong. di sini yang menjadi kutub negatif adalah siapa? Seng. Oke, yang kutub positif Bila coba colok. berarti sengnya sebagai anoda, tembaganya sebagai katoda. Oke. Sudah ya? Sekarang masing-masing dari kelompok silakan untuk baterainya pada kapasnya ditetesi larutan elektrolit. Oke. Masing-masing kapas diberi larutan elektrolit. Iya, semuanya, setiap sel baterai. Oke. Beberapa tetes mungkin 5 tetes. 5 tetes. 5 tetes. Setiap kapasnya, iya, ditetesi pada kapasnya. 5 kali. Boleh lebih, boleh 10 tetes Pak, boleh. Tapi jangan sampai banjir ya. Lima. Maksudnya nanti larutannya lupa, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Telu. 4. Mau. Yang sudah menetesi semua kapasnya siapa? Orang kemana? Belum. Satu, dua, tiga. Kita Sudah. Sudah. Ya, benar. 3. Tiga sudah. Oke. Nah sekarang untuk kelompok 3 dulu ya, karena alatnya hanya ada satu di sini. Saya minta untuk mengukur tegangannya terlebih dahulu. Nah, menggunakan alat multimeter. Dihubungkan kabel yang berwarna merah yang positif juga, atau yang merah dengan merah yang hitam dengan hitam. Nah kemudian untuk batasnya kalian ubah ke area volt DC atau DC volt, DC phase. Oke, coba ditambahi elektrolitnya lagi mungkin. Untuk kabelnya juga mungkin ditata, mungkin ada yang kurang tepat mungkin ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, bentar ya. Nanti sebentar sih. Ada mungkin dari kabelnya nih kayak. Coba sih ditambahin lagi sih. Sini bentar. Itu hanya banyak ya.
Oke, ya kurang banyak. Oke, ini agak belum stabil ya. Nah, Itu di berarti di sini dia menunjukkan skala berapa? Batas 200 berapa tuh? Mau pakai angka yang atas, yang tengah atau yang bawah? Samakan aja ya, pakai yang atas ya. Berarti berapa itu? 220. Masih meningkat itu. 225. Berarti nilai voltasenya 225 dibagi batas maksimumnya berapa? 250 dikali 2,5. Oke. Sudah? Iya, karena tidak sesuai dengan sininya tadi. Ada susunannya kurang tepat mungkin ya. Apa-apa? Oke. Sudah? Habis itu untuk buat alusnya. Voltasenya menunjukkan angka berapa di situ? 20 atau 25? Yang paling 20 kayaknya ya. Berarti nilainya sama dengan untuk voltasenya adalah 20 dibagi 250 dikali 2,5. Oke. Oke, sudah? Silakan dilepaskan kalau begitu. Oke, sudah. Untuk kelompok 2. Oke. Sekarang kita mau ngecek untuk voltasenya dulu. Silakan dihubungkan yang merah dengan yang merah, yang hitam dengan yang hitam. Aduh, kasih. Kemudian untuk batas maksimumnya silakan diubah ke DC volt. Gini kita Pak ya. Ya. Yang 10 ya Pak? Ya, boleh yang 10 dulu. Wah. Oke. Sudah? Oke, coba diamati skala yang ditunjukkan itu menunjukkan angka berapa? 120. Enggak pas 100. Berapa itu? 100. Enggak 95. Berapa? Lihatlah 95. 95. Berarti nilainya sama dengan 95 per 250 dikali batasnya berapa? 10, benar. Dikali 1. Ya. Oke, 95 per 250 dikali 10. Itu nilai dari tegangan yang dihasilkan. Nah, sekarang batasnya diubah ke DC ampere. Yang bawah. Kalau mentok berarti harus naik lagi. Nah, Wes rusak itu. oke, coba di bawahnya agak kurang stabil di situ mungkin untuk. Kalau terlalu kecil kayaknya berarti di 2,5 yang benar. Oke, berarti di bagian itu ada yang kurang tepat mungkin agak ditekan-tekan dikit di sininya. Sudah, gerak lagi dia. Oke, berarti di sini sama dengan yang kurang lebih sama kelompok yang ketiga tadi. Menunjukkan angka berapa itu? 10. Oke, kelompok 1 gimana? Diputar ke DCV terlebih dahulu sambil dipegang tuh. Ini kan agak keras. Terus nggak apa-apa. Ini DCV ke atas. Terus ke 10 dulu. Udah 10. Gerak nggak serunya? Berarti ada yang salah ini mungkin, atau ada yang kurang untuk larutan elektrolitnya. Ini kan tetesan ya Bang.
Oke, sekarang coba ditambahin dulu larutan elektrolitnya. Ini nambahinnya. Iya mungkin. Enggak banyak nggak apa-apa. 1, 2. Iya baca dibasahin. Jadi kelompok 1 juga kelompok 3 juga begitu. Ini kurang Itu Pak, dorong. Nah, oke, sudah gerak ya berarti ya. Skala yang ditunjuk menunjukkan angka berapa? 2. Udah 8 nggak sih? 23 sih. Kamu pakai yang mana? Yang atas, yang tengah atau yang bawah? Yang tengah. Tengah atas. Kelihatan nggak sih? Atas. Yang atas lu, ketok malah. Jual lagi. 23. Berapa? 23 yang atas. 23. Iya. Ini satuannya berapa? Ini 20 kan dari situ ya. Berarti itu 28 yang kamu maksud. Iya. 28 berarti per 50. 50 dikali 50. loh, 10 dikali 10. Oke, yang bagian atas siapa? Berarti tegangan yang dihasilkan adalah 28 per 50 dikali 10. Oke. Nah, sekarang digeser ke DCA. Mana DCA? Bawah. Ya, bawah. Ke angka 2.5. Oke. Diamati angkanya berapa yang ditunjukkan? 90. Iya, 90. Apa? Pakai yang tengah. Tengah Oh, iya. pakai yang tengah tadi. Berarti pakai yang tengah ya. Berarti 18 ya. 60. Ini enggak sih? Semua tuh Tadi nih. terakhir di 18. Masih turun. Ya, memang turun kan karena seiring 16. Harusnya Iya. Ya 18. 16 ya. 18 loh. Tadi yang pertama Oh, yang berapa? pertama 18. 18. Iya, yang pertama tadi. Iya, yang pertama tadi 17. 18. 18 ya. Iya, 18. Per 50. 50 dikali 10. 2,5. 2,5. Terus ya? Oke, sudah ya. Oh. Oke. Nah, sekarang ada yang mau mencoba menggunakan lampu? Ya. Kamera ya? Oke, nyala karena memang mungkin kuat arus yang dihasilkan masih kecil ya. Oke. Nah, silakan dituliskan untuk data hasil praktikumnya masing-masing, berapa voltasenya, berapa kuat arusnya. Oke, silakan ya. Silakan dituliskan masalah tadi yang Oke, kelompok 1 sudah. Tuliskan di LKPD-nya ya, tuliskan di LKPD-nya. Miliampere. Mili aja nggak apa-apa, miliampere aja. Karena angkanya sangat kecil. Kalkulator sudah benar, miliampere. Sudah miliampere sesuai dengan alat. Tegangannya volt. Kan ini kan volt. Kalau yang ini kan M, mili ampere untuk kuat arus. Oke, yang sudah siapa? Yang sudah menuliskan kelompok mana? Kelompok 3 juga sudah, 2 juga sudah, 1 juga sudah. Oke, saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan disampaikan hasil praktikumnya. Terus silakan. Setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang dibuat, tegangan yang dihasilkan adalah 5,6 volt dengan arus 0,9 mA berdasarkan perhitungan pada multimeter. Hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik. Oke. Untuk kelompok 1 berapa volt tadi? 5,6 volt. Untuk kuat arusnya 0,9 mA. 0,9 0,9 mA.
0,9 miliampere. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 berarti baterainya berhasil ya? Ya. Berhasil menghasilkan energi listrik. Kelompok 2, silakan disampaikan untuk hasil praktikumnya. Siapa? Oke, nah silakan. Setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang dibuat, tegangan yang dihasilkan adalah 3,8 volt dengan arus 0,2 miliampere. Oh ya. Berdasarkan perhitungan pada hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik. Oke, jadi untuk kelompok 2 voltasenya 3,8 volt dengan arus 0,2 miliampere. Kelompok 1 tadi berapa? 0,9 miliampere. Berarti dari segi voltase lebih tinggi kelompok 1 dan dari segi kuat arus juga lebih tinggi dari kelompok 1. Padahal sama-sama apa? 8 sel baterai. Nah, itu berarti ada kemungkinan apa itu? Nah, mungkin dari larutan elektrolitnya jumlahnya berbeda atau penempatan atau posisinya itu kurang pas gitu ya. Sehingga voltasenya dihasilkan berbeda. Enggak apa-apa. Oke, berarti kelompok kedua baterainya juga berfungsi menghasilkan energi listrik. Yang kelompok ketiga siapa? Oke, Akila, silakan Akila. Setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang telah kami buat, lampu dapat menyala dan tegangan yang dihasilkan adalah 2,25 volt dengan arus 0,2 miliampere. Berdasarkan perhitungan pada multimeter, hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik. Oke, dari kelompok 3 voltasenya 2,25 dengan kuat arus 0,2 miliampere. Kalau dibandingkan dengan kelompok kedua, kalah dari jumlah voltasenya ya. Kenapa? Karena apa? Sedikit. Apa yang lebih sedikit? Sel baterainya lebih sedikit. Kelompok 1 ada 8 sel baterai, kelompok 2 ada 8 sel baterai juga, kelompok 3 ada 6 sel baterai saja. Kelompok 1 paling besar untuk voltase beserta miliampernya. Kelompok yang kedua miliampernya lebih kecil dan juga voltasenya lebih kecil, padahal jumlah selnya sama, kemungkinan ada ketidaktepatan dalam penyusunannya. Yang kelompok ketiga jelas-jelas jumlah sel baterainya lebih sedikit. Alhasil nilai voltasenya lebih kecil, kuat arusnya juga lebih kecil. Nah, seperti itu. Berarti memang bahwa jumlah dari sel baterai itu dapat menentukan nilai voltase. Berarti semakin banyak sel baterainya, voltasenya juga semakin besar, kuat arusnya juga semakin besar. Oke, baik, sudah disampaikan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok ketiga. Nah, sekarang untuk pengujian hasilnya, presentasinya untuk halaman 12 juga silakan disampaikan bagaimana hasil karya atau produk dari kelompok kalian masing-masing. Tuliskan dan juga sampaikan kepada kelompok lainnya juga. Oke, kelompok mana yang mau menyampaikan? Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan perwakilan dari kelompok 2? Halaman 12. Oke, Nazila, silakan Nazila. Alhamdulillah, baterai sederhana yang telah kami buat bisa diuji cobakan dan berhasil. Baterai sederhana tersebut bisa menghasilkan arus listrik, dibuktikan dengan nilai tegangan serta kuat arus yang ditunjukkan oleh multimeter. Oke, baik. Perhatikan kelompok 1, kelompok 3 juga. Ya, oke, jangan sibuk sendiri ya. Oke, sekarang kita sudah waktunya untuk presentasi dari hasilnya. Yang kelompok 1 tadi juga sudah berhasil, kelompok 2 juga berhasil, kelompok 3 berhasil. Artinya semua baterainya telah berhasil, artinya menghasilkan energi listrik. Dibuktikan dengan adanya nilai voltase dan juga kuat arus. Oke, berarti semuanya sudah berhasil ya. Nah, sekarang pada halaman 13 coba tuliskan kesimpulan dari praktikum yang kita laksanakan hari ini. Silakan tuliskan dahulu untuk kesimpulan praktikum hari ini. Apakah kalian sudah menuliskan soal itu? Oke, sudah? Oke.
Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kelompok 3 dulu. Oke, silakan kelompok 3. Tembaga dan limbah baterai bekas yang disusun sedemikian rupa dengan menerapkan konsep sel volta, maka baterai tersebut dapat menghasilkan arus listrik dibuktikan dengan multimeter. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kita buka kembali permasalahan yang di awal tadi, permasalahannya tentang apa? Halo, kelompok 1. Awal limbah baterai dan juga limbah. Terus diapakan? Dimanfaatkan untuk dijadikan baterai lagi, baterai sederhana. Setelah diuji cobakan, ternyata baterainya berhasil. Berhasilnya itu gimana? Maksudnya berhasil itu dapat menghasilkan arus listrik. Dibuktikan dengan kita tes menggunakan multimeter, menghasilkan tegangan sekian volt dan juga sekian miliampere untuk kuat arusnya. Oke, berarti semua kelompok sudah berhasil ya, dan juga kesimpulannya hampir sama juga. Oke, setelah itu kemudian pada halaman 14 silakan kalian tuliskan evaluasi dan juga refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Di situ ada 6 pertanyaan, silakan dijawab terlebih dahulu, kemudian nanti disampaikan dalam kelompok. Oke. Halaman 14 ya. Oke, silakan dituliskan dulu untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk alat dan bahan silakan ditepikan ya, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang berbahaya, misalnya contoh atau apa gitu ya, ada ditepikan. Kalau tahu tidak baca bisa apa? Penulis. Sudah? Sudah. Sudah dituliskan belum? Apa? Ya tidak apa-apa sebenarnya, karena memang mengalir. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 kayaknya sudah ini. Bisa bersendiri. Tidak menyala karena kekurangan. Oh ya, kelompok 3 tadi pakai lampu ya, coba pakai lampu ya. Iya. Tapi tidak menyala. Iya, nggak apa-apa. Kemungkinannya kenapa kok tidak menyala? Kurang dayanya. Ya. Kurang sel baterai. Tegangannya di situ berapa tadi? 2,25. Ya, 2,25. Itu sebenarnya cukup untuk menyalakan kalau dari tegangan. Tapi yang kurang mungkin dari apa tadi? Kuat arusnya. Kuat arusnya sangat kecil, 0,2 miliampere. Ya, sangat kecil sekali. Tidak apa-apa. Yang penting di sini sudah menunjukkan bahwa baterainya berhasil. Oke? Baik, kelompok mana yang ingin menyampaikan evaluasi dan refleksinya untuk 6 pertanyaan tersebut? Kelompok 2, oke, silakan dijawab untuk soal nomor 1 dan 2. Sudah tak tulis itu. Oke, silakan. Kelompok lain harap mendengarkan dan menyimak. Andi duduk. Oke. Nomor 1, apakah ada kendala dalam merancang produk? Jika ada kendala bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya tidak ada kendala. Nomor 2, apakah ada kendala dalam membuat produk? Jika ada kendala, bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada kendala. Nomor Tidak ada 3, kendala. iya. Oke. Nomor 3, apakah produk baterai sederhana yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik? Baterai sederhana yang dibuat telah berfungsi dengan baik karena bisa menghasilkan energi listrik. Nomor 4, apakah pengetahuan baru yang telah kalian pelajari hari ini? Baterai sederhana dapat terbuat dari bahan sekitar seperti limbah kabel, tembaga, dan limbah baterai bekas. Nomor 5, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dalam fenomena yang disandingkan? Permasalahan dalam fenomena yakni melimpahnya limbah kabel, tembaga, dan limbah baterai bekas yang dapat terselesaikan dengan dimanfaatkan dan diubah menjadi baterai sederhana. Dan nomor 6, apa manfaat yang kalian peroleh setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Manfaat yang diperoleh pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat bermanfaat dalam ilmu kimia melalui kegiatan proyek seperti memanfaatkan limbah bekas kabel, tembaga,
dan limbah baterai bekas yang diubah menjadi baterai sederhana. Oke, berarti ini habis sama kelompok 2 ya semua pertanyaannya ya. Oke. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 apakah ada kendala dalam merancang ataupun membuat produknya tadi? Ada. Semuanya aman ya? Aman. Oke. Kemudian untuk kelompok 1 baterainya juga berfungsi dengan baik ya. Kelompok 3 baterainya juga berfungsi dengan baik ya. Kalau dikaitkan kembali lagi dengan permasalahan tadi bagaimana? Permasalahannya tadi adalah Limbah. banyaknya limbah baterai dan juga limbah power. Kemudian solusinya, cara menyelesaikannya dimanfaatkan sebagai baterai sederhana. Oke, yang sudah kalian rancang dan kalian susun sedemikian rupa dan sudah dilakukan uji coba. Oke, baik. Berarti di sini untuk uji coba dari baterainya juga sudah selesai. Kalian juga sudah melakukan evaluasi dan juga refleksi. Jadi dari pembelajaran ini kita mendapatkan beberapa manfaat ya, banyak sekali manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Ternyata bahan-bahan sekitar yang sebenarnya itu ternyata tidak bermanfaat menurut kita, ternyata ada manfaatnya, ada nilai gunanya. Seperti tadi baterai bekas dan juga kawat bekas bisa digunakan untuk membuat baterai yang baru, baterai sederhana. Oke, baik. Berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan ya? Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Dengan praktikum ini kan kalian juga bisa mendapatkan konsep yang baru, wawasan yang baru bahwa ternyata bahan-bahan sekitar bisa dimanfaatkan dan diubah menjadi bahan yang atau sebuah produk yang mempunyai nilai guna. Oke. Nah, untuk sekarang silakan untuk alat dan bahannya disisihkan, LKPD-nya juga ditutup terlebih dahulu. Kita akan melakukan kegiatan post-test ya, karena sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan tes, sekarang kita melakukan kegiatan post-test untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang aplikasi self-control dalam kehidupan. Oke, sebelum itu ini saya bagi dulu. Post-testnya ini sifatnya adalah individu ya, jadi tidak boleh berjelekan dengan temannya. Oke, diamankan terlebih dahulu ya mejanya. Saya bagi dulu ini untuk prosesnya 2, 3, 4, ya, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, bentar. 3, 4, 5, 6. Oke. Misalnya untuk kelompok ketiga kita ke kelompok ini ya. Oke. Ada yang kurang? Ada yang belum dapat? Double. Ini yang double. Oke, silakan. Jangan ngobrol sendiri, silakan dituliskan identitas, kemudian dijawab pertanyaannya. Saya beri waktu sekitar 5 menit, ya. Segera dikerjakan. Jangan lupa identitasnya ya. Sini tempat. Ya, di atas. Nama, kelas, kemudian nomor urut. Silakan ditulis. Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, mengerjakan prosesnya silakan dikumpulkan di depan. Jangan lupa identitasnya, nama, kelas, dan juga
nomor urut. Di bawah sendiri tidak boleh diwakilkan oleh temannya. Oh, di bawah. Iya, di bawah sendiri. Ya. Ya, untuk jasetnya bisa dilepas. Tidak boleh dibawa pulang. Nih, seperti siapa yang belum ingin? Oke, yang sudah silakan duduk kembali. Jangan duduk dulu ya. Selesai. Oke. Yang belum silakan. Waktu habis. Oh, waktu habis. Oke, silakan duduk kembali. Bisa diambil loh, nggak apa-apa diambil. Oke. Nah, pulang aja tuh. Dengan saya. Silakan duduk dulu. Saya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali dulu sebelum kita akhiri hari ini pembelajarannya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Prosesnya juga sudah dilaksanakan. Nanti akan saya nilai. Untuk nilainya nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yakni tentang sel elektrolisis. Jadi pada materi setelah sel volta nanti kita akan mempelajari materi sel elektrolisis. Silakan nanti di rumah dipelajari terlebih dahulu ya. Ya, dipahami konsep-konsep dasarnya supaya pada pertemuan selanjutnya nanti kita bisa lebih mendalami tentang materi sel elektrolisis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Semuanya pengen pulang ya? Oke, semuanya sudah pengen pulang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan ditutup dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Ismail. Silakan Sebelum doa. kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita kedepannya ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Baik, hati-hati di jalan untuk pulangnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.